Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramaita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian difabel, tujuannya dan ruang lingkupnya dan lain sebagainya. Jadi, adapun difabel itu sendiri menurut KBBI yaitu suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna atau tidak sempurnanya akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. Terus adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor genetika. Jadi faktor genetika ini adalah sebelum kelahiran. Mungkin sebelum kelahiran ini mungkin sudah ada kecacatannya. Jadi itu adalah salah satu penyebab faktornya. Terus yaitu faktor lingkungan keluarga atau masyarakat, yaitu selama proses kehamilannya. Jadi mungkin apa ibunya menghamil itu ada ketertekanan atau salah makan atau dan lain sebagainya. Terus ada pula pola kebiasaan AID, yaitu setelah kelahiran. Kebiasaan itu biasanya kelahiran itu disebabkan oleh ibunya sendiri atau salah makan atau salah kata dan lain sebagainya. Terus adapun hak-hak difabel itu sendiri. Yang pertama itu kesempatan yang sama di masyarakat. Jadi tidak boleh kita membedakan antara orang difabel dengan orang yang normal. Misalnya orang difabel itu ditempatkan di rumah sakit yang kecil dan orang yang normal ditempatkan di rumah sakit yang ruangannya besar. Itu tidak boleh. Maka orang difabel itu harus disamaratakan tempatnya di masyarakat. Yang kedua itu kesempatan yang sama berhak mendapatkan fasilitas dan dari layanan publik. Nah, seperti yang saya bicarakan di nomor 1 tadi, bahwa fasilitas kita yang normal dengan orang yang difabel itu disamakan. Jadi diharapkan tidak membeda-bedakan antara orang yang difabel dengan orang yang normal. Terus yang selanjutnya yaitu mendorong pengetahuan dan sosialitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi terhadap kaum difabel itu. Jadi ketika ada orang yang normal terus ada digabungkan dengan orang yang difabel atau orang yang difabel digabungkan dengan orang yang normal, itu kita harus dikasih tahu kepada orang yang normal itu tersebut bahwa dia ini memiliki kekurangan ini dan dia ini juga memiliki kelebihan yang ini. Jadi kita tahu oh dia ini berarti seperti ini dan ada sedikit pertimbangan antara teman-teman mereka. Jadi tidak boleh misalnya tidak ada yang menyepikan atau dipojokkan orang yang difabel itu ketika kita sedang belajar atau dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya itu negara harus memastikan agar para penyandang difabel ini terbatas dari berbagai hal atau ancaman, yaitu jadi ketika orang difabel itu sedang ke sekolah, bermain dengan temannya dan atau kegiatan lainnya, jadi pemerintah itu harus berusaha menjaminkan keselamatan orang yang difabel itu. Jadi tidak ada misalnya atau ketika ada orang jahat temannya yang menangkal itu melecehkan orang difabel, maka pemerintah harus cepat mengambil tindakan terhadap orang yang difabel ini. Jangan dibiarkan terus-menerus, karena akan mengancam keselamatan orang yang difabel itu sendiri. Terus adapun selanjutnya yaitu inklusi penekanan. Yang pertama itu kepercayaan atau tidak iya. Jadi ketika orang difabel itu kita harus diyakinkan kepercayaannya itu. Misalnya dia ini harus diyakinkan, misalnya kamu itu mempunyai Tuhan yang seperti ini, kamu harus percaya dengan ini, kamu harus. Jadi kita harus diajari bahwa kepercayaan itu ada seperti itu dan kita itu percaya dengan siapa. Terus yang kedua itu perbuatan atau amalia. Jadi ketika orang difabel itu berbuat, misalnya ada orang yang jahat kepada dia atau misalnya ada orang yang mengatakan buruk tentang dia, kita harus berusaha meyakinkan dia bahwa ketika ada orang jahat kepada dia, kita tidak boleh jahat dengan orang lain. Terus ketika ada orang misalnya yang memojokkan dia, kita harus sabar karena memang kita mempunyai kekurangan dan setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Terus yang selanjutnya yaitu etika atau keluarga, dan kita juga harus mengajari
kepada difabel itu bagaimana cara yang baik kepada guru, kepada teman, kepada orang tua khususnya, dan kepada lingkungan di sekitarnya. Jadi kita harus mengajari mereka bagaimana tata cara yang baik itu. Nah, ada selanjutnya yaitu adapun ayat dari difabel itu, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maradi harajun wala 'ala anfusikum. Jadi artinya yaitu tidak ada halangan bagi orang buta atau tidak pula orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit. Itu Al-Quran Surah An-Nur ayat 61. Terus adapun tujuan dari difabel itu yang untuk mengupayakan kesadaran dan merencanakan para peserta didik untuk menyiapkan hal-hal yang menghayati, mengenal dan memahami hingga bertakwa, mengimani dan berakhlak mulia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mengajari atau mendidik orang yang difabel itu, keyakinannya itu bagaimana, terus akhlaknya itu seperti apa, dan bagaimana cara kita kepada orang tua, kepada guru, kepada teman dan lain sebagainya. Itu harus kita diajarkan kepada orang difabel agar mereka paham atas apa yang menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.